Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Denisa Pasuranto dari Prodi S1 Kebidanan semester 2 di Universitas Medika Suherman. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Pemeriksaan fisik bayi baru lahir adalah langkah yang harus dilalui oleh seorang bidan dalam memberikan asuhan pada bayi baru lahir. Pemeriksaan fisik bayi baru lahir meliputi pemeriksaan kepala, mata, hidung, mulut, leher, klavikula, tangan, dada, genitalia, abdomen, tungkai, spinal, kulit, dan refleks bayi baru lahir. Tujuannya yaitu mampu mendemonstrasikan cara pemeriksaan fisik bayi baru lahir dari kepala hingga kaki sesuai daftar tilik yang telah diberikan. Langkah-langkah pemeriksaan fisik bayi baru lahir yang pertama yaitu melakukan informed consent, memberitahu dan menjelaskan pada ibu atau keluarga tentang tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua, yaitu melakukan anamnesis riwayat dari ibu meliputi faktor genetik, faktor lingkungan sosial, faktor ibu dan perinatal, dan faktor neonatal. Yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan, meliputi pantom bayi, selimut bayi, pakaian bayi, timbangan bayi, baki, bengkok, bak instrumen, stetoskop, handscoon, netline, kom berisi kapas DTT, termometer, jam tangan atau stopwatch, waskom berisi larutan klorin, dan lampu sorot. Yang pertama, basahi kedua telapak tangan setinggi pertengahan lengan menggunakan air yang mengalir. Ambil sabun, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut. Lalu yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Lalu yang ketiga, jangan lupa jari-jari tangan, gosok sela-sela jari hingga bersih. Lalu yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan mengatupkan. Kemudian yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Lalu yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan. Kemudian gosok perlahan secara bergantian. Yang ketujuh, bersihkan kedua pergelangan lengan tangan secara bergantian dengan cara memutar. Kemudian diakhiri dengan membilas seluruh bagian tangan dengan air bersih yang mengalir. Lalu keringkan memakai handuk.
menjaga suhu bayi dan lingkungan dalam keadaan sehat. Setelah itu, kita meletakkan bayi pada tempat yang rata atau tempat tidur dan diatur posisi bayi dalam keadaan telentang. Setelah itu, kita mengkaji keadaan umum bayi secara keseluruhan. Yang pertama yaitu bayi cukup bulan, biasanya ditutupi oleh vernik caseosa. Bibir dan kulit bayi apakah berwarna merah muda atau biru? Apakah ekstremitas bayi dapat bergerak bebas atau fleksi? Bayi bernafas atau menangis tanpa dengkuran atau tarikan dada. Sekarang kita melakukan penimbangan berat badan bayi. Ya. Setelah melakukan penimbangan berat badan bayi, sekarang kita melakukan pengukuran panjang badan bayi. Kita buka dulu. Kita ukur panjang badan bayi, kita miringkan bayinya, lalu kita ukur. Ya. Panjang badan bayi yaitu di sini terukur 50 cm. Nah, setelah kita melakukan pengukuran panjang badan bayi, sekarang kita mengukur lingkar kepala bayi. Kita ukur lingkar kepala bayinya menggunakan Medline. Di sini lingkar kepala bayi yaitu 34 cm. Setelah kita mengukur lingkar kepala, sekarang kita mengukur lingkar dada bayi menggunakan Medline. Kita ukur lingkar dada bayinya. Nah, di sini terlihat lingkar dada bayinya yaitu 37 cm. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan suhu bayi selama 5-10 menit menggunakan termometer. Kita periksa suhu bayinya. Tunggu. Suhu bayinya yaitu 36,5 derajat Celcius. Sekarang kita melakukan pemantauan denyut jantung bayi selama 1 menit penuh menggunakan stetoskop. Kita periksa denyut jantung bayinya. Denyut jantung bayinya yaitu 130 per menit. Sekarang kita melakukan pemantauan
Pernafasan bayi selama 1 menit penuh kita periksa. Pernafasannya yaitu 50 per menit. Sekarang kita melakukan memeriksa kepala bayi, yaitu bentuk kepala bayi simetris atau asimetris, adanya kaput skadenium, adanya kepal hematom, dan tanda molding. Setelah itu kita memeriksa mata bayi menggunakan senter. Kita periksa mata bayi, bentuk matanya, katarak kongenitalnya, starbimusnya, perdarahan konjungtivanya, dan puls. Setelah itu kita memeriksa telinga bayi kanan dan kiri. Kita lihat infeksi bentuk telinga dan posisi telinga dengan menarik garis khayal dari bagian luar sudut mata secara horizontal ke arah bagian ujung atas daun telinga. Itu kita memeriksa hidung. Kita periksa hidung bayinya. Pemeriksaan kuping hidung, epikanthus, dan septum nasi. Setelah itu kita memeriksa mulut bayi. Kita periksa infeksi simetris atau tidak, infeksi adanya labiopalatoscizisnya. Sekarang kita memeriksa leher. Kita melakukan palpasi pada leher dengan menggerakkan jari sekeliling leher. Setelah itu kita memeriksa klavikula menggunakan jari telunjuk, meraba ke seluruh klavikula untuk memastikan adanya fraktur. Setelah itu kita memeriksa tangan. Kita periksa tangannya, memeriksa kedua tangan dan membandingkan. Setelah itu kita memeriksa adanya sindaktili dan polidaktili. Setelah itu kita memeriksa dada. Kita periksa kesimetrisannya. Kita periksa dadanya. Kita periksa kesimetrisannya. Gerakan dada saat bernapas, melihat adanya retraksi interkostal, melakukan infeksi puting susu dan areola transparan atau tidak. Setelah itu kita periksa abdomen. Kita periksa hernia umbilikalis. Setelah itu perdarahan tali pusat. Setelah kita melakukan memeriksa abdomen, kita memeriksa genitalia. Kita buka dulu pakaiannya. Kita periksa, ini bayi perempuan, jadi kita memeriksa vulva dengan cara membuka labia secara perlahan untuk memastikan adanya orifisium uretra dan lubang vagina. Sekarang memeriksa tungkai dan kaki. Kita meriksa kesimetrisan, memeriksa panjang kedua tungkai dengan cara meluruskan kemudian membandingkan. Lalu kita memeriksa adanya fraktur dengan melakukan tes ortolani, yaitu membuka pakaian bayi. Kita buka pakaian bayinya. Setelah itu kita memeriksa panggul dengan cara memegang masing-masing kaki. Kita letakkan di ibu jari pada bagian dalam femur, sedangkan jari tangan dan telunjuk di atas trochanter mayor. Setelah itu kita menekuk 90 derajat dan abduksikan kedua tungkai secara perlahan. Ada tanda klek pada femur yang mengalami dislokasi acetabulum. Setelah itu kita memeriksa spinal. Kita melengkupkan bayi dengan cara abnormalitas seperti spina bifida. Lalu kita memastikan adanya stringer ani.
Setelah itu kita memeriksa anus dan rektum. Kita periksa. Setelah itu kita memeriksa kulit, warna kulit, adanya ruam dan bercak lahir atau memar. Setelah itu kita memeriksa refleks primitif pada bayi baru lahir, yaitu ada refleks Moro, refleks Rotting, refleks sucking dan swallowing, refleks Babinski, refleks Palmar, dan refleks plantar graf. Menjelaskan pada orang tua hasil pemeriksaan dan memberinya konseling. Sekarang kita merapikan bayi. Setelah sudah rapi, lalu kita memberikan kepada keluarganya kembali. Lalu sekarang kita membereskan alat dan bahan yang telah digunakan. Bereskan. Kita buang kapas DTT-nya ke dalam bingkok. Setelah itu kita melepas sarung tangan. Handscoon-nya kita lepas, kita taruh di bingkok. Yang pertama, basahi kedua telapak tangan setinggi pertengahan lengan menggunakan air yang mengalir. Ambil sabun, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut. Lalu yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Lalu yang ketiga, jangan lupa jari-jari tangan, gosok sela-sela jari hingga bersih. Lalu yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan mengatupkan. Kemudian yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Lalu yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan. Kemudian gosok perlahan secara bergantian. Yang ketujuh, bersihkan kedua pergelangan lengan tangan secara bergantian dengan cara memutar. Kemudian diakhiri dengan membilas seluruh bagian tangan dengan air bersih yang mengalir. Lalu keringkan memakai handuk. Melakukan dokumentasi tindakan yang telah dilakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.